pimpinan Bujadati, para promo dan lawan yang hadir, para pengurus wihara, para donatur, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara, pagi hari ini kita melaksanakan kebaktian, membacakan ajaran Sang Buddha, praktik Dharma bersama. Bapak Ibu mendengarkan Dharma, berlatih sedikit meditasi, dan juga nanti ada kesempatan untuk berdana atau barangkali sudah berdana, karena biasanya di wihara kalau meletakkan nama para mendiang itu ada kesempatan untuk berdana. Bapak Ibu saudara, Hari Cengbing itu tepat hari ini secara internasional 5 April. Dan jarang yang mengetahui Cengbing itu adalah acara internasional, event internasional. Ya, jadi itu kalendernya internasional. Anda ke Filipina, orang Tionghoanya juga Cengbingan. Anda ke Malaysia, Anda ke Hong Kong, ya, ditetapkan 5 April. Tidak pakai penanggalan Tionghoa, tapi pakai penanggalan internasional. Supaya apa? Mungkin supaya gampang. Ya, 5 April sedunia. Bapak Ibu saudara, dan biasanya Cengbing ini para keluarga itu pulangnya, ya mungkin Imlek dia tidak pulang, angpau sekarang bisa ditransfer. Ya. Cengbing tidak boleh transfer ya, takut dicekek ya. Tidak jarang ada yang cerita, saya Cengbing harus pulang. Dia 2 kali aja dia tidak pulang ya, udah mimpi dicekek-cekek gitu ya. Ya, mau dari Jerman, mau dari Belanda pulang ya, luar biasa ya. Tapi sebenarnya bagaimana kalau tidak bisa pulang? Ada yang tidak bisa pulang ya, ringkatnya belum keluar, PR-nya belum keluar, ya tidak apa-apa. Pelimpahan jasa dimanapun berada. Bapak Ibu saudara, kita punya waktu barangkali lebih kurang setengah jam lebih sedikit. Yang saya upayakan harus belajar sesuatu pagi hari ini. Nah, saya tidak sering datang ke di Baratana, dan kalau datang pun yang mendengarkan tidak bisa banyak karena tempatnya pas-pasan ya. Ini yang di lorong kedengeran nggak? Kedengeran ya? Ada speakernya ya? Ada ya? Wah hebat ya. Tapi di belakang sudah tidak ada toh? Maksudnya di belakang sana sudah ada. Ada, Berarti cuma segini. Nah ini sedikit sekali ya. Kemarin saya ngisi di Dharma Sukamrit 3 lantai penuh semua. Ini yang hadir dari yang nampak sampai yang tidak nampak. Yang tidak nampak mana benar? Nah ini satu, ini tengah, ini kosong. Nah, ini yang duduk di cukong ya. Ya ini bercanda ya, jangan dianggap serius ya. Ya. Di rumah masih ada teh cukong enggak? Masih ada. Sebagian ada ya. Bapak Ibu saudara, ini hari kejepit ya. Saya dapat jadwal kejepit, tidak menyangka sesibuk ini. Jadi besok saya istirahat penuh, lalu saya harus ke Denpasar, harus ke Sydney setelah itu ya. Ini kejepit sekali. Dan saya persis baru pulang dari Hong Kong. Acara apa Bante? Acara dadakan. Ya ada umat yang meninggal. Jadi ceritanya umat ini umurnya sudah sepuh ya. Tahun lalu berumur 81. Lalu ibu ini sudah sangat lama tinggal di Hong Kong ya, sudah punya anak juga. Lalu rajin mendengarkan Dhamma via YouTube. Tahun lalu mencari cara gimana ya ini ketemu saya, gimana caranya. Lalu dia cerita ke temannya, Bantenya di Mendut,
Bantenya belum tentu di Mendut, bantenya entah bisa di mana aja. Lalu ibu ini modal nekat aja. Pokoknya saya ke Mendut. Nanti nggak ketemu, di mana ada kita lanjut lagi nyari gitu. Ya dengan penuh tekad ya. Saya nggak kenal sama sekali. Jadi tahun lalu sekitar Maret ibu itu datang ke Mendut. Dan biasanya di Mendut saya tidak sering menerima tamu kecuali janji. Ya, jadi Bapak Ibu kalau tidak buat janji, tiba-tiba datang ke Mendut, tidak bisa ketemu, mohon jangan marah ya. Karena kadang-kala saya keliling 2 bulan, pulang ke Mendut cuma 5 hari. Jadi itu benar-benar saya harus total istirahat, beberes ya. Kadang 1,5 bulan pulang ke Kuti itu berdebu, betul nggak? Saya beberes itu sudah 2-3 jam, kamar mandi harus dicuci lagi, itu capek sekali. Bapak Ibu Saudara, tetapi kebetulan waktu itu ibu ini ketemu sekretaris wihara. Ya, kalau Anda pernah ke Mendut itu sepinya bukan main. Ya, banyak orang ingin ketemu Bante Panyawaro, menunggu, tidak ketemu. Ya, jadi sebenarnya kalau Anda ingin ketemu siapa, boleh tanya sekretaris wihara. Ya, jadi dia beruntung ketemu sekretaris wihara, kemudian sekretaris wihara chat saya. Ya. Lalu setelah saya terima, ibu itu baik ya, dia tidak bilang harus ketemu hari ini, enggak. Ya, diberitahu dia di Mendut, daerah Mendut itu 3 hari. Entah hari kapan, kalau bisa boleh ketemu. Akhirnya saya renung-renung, wah ini datang dari jauh sekali ya. Ya enggak apa-apa, sudah dengan tata cara yang sangat pas ya. Akhirnya saya bikin janji kalau tidak salah besoknya. Akhirnya ketemu Bapak Ibu Saudara, mereka datang bertiga dengan anak laki-lakinya. Lalu kita bicara dharma ya, bercengkrama tentang dharma 3 jam lebih. Jadi Anda tidak tahu kenapa saya tidak bisa setiap hari all the time semua tamu saya terima. Karena nerima tamu itu nggak ada bedanya dengan talk show. Ini sama-sama 3 jam. Betul ya? Ya, talk show juga 3 jam. Ini puja bakti 1,5 jam. Lalu umat biasanya begini, 10 menit aja Bante, 10 menit aja. Percayalah, tidak akan 10 menit. Percayalah ya. Begitu sudah duduk, waikia Bante, jak simpuang. Ini subtitlenya di sini ya. Anak saya Bante, aduh, apa itu jak simpuang? Susah diterjemahkan ya. Makan hati ya. Ya ini diterjemahkan cici ini. Makan hati Bante. Lalu dia mulai ceritakan. Ceritanya pas 10 menit. Kan tadi janjinya ketemu. Berarti saya harus bagaimana? Sabi sata bawa pergi ya. Kan tidak mungkin ya. Lalu kita bagaimana? Kok bisa begitu? Nah, coba Anda ngomong, kok bisa begitu? Tambah setengah jam. 40 menit sudah ya. Lalu saya harus dengarkan dari suaminya, mertuanya. Kami pindah Bante, dulu di Pluit, sekarang kami pindah ke BSD, ketemu tetangga, habis 1,5 jam. Lalu kasih nasihat, habis 3 jam. Sama kayak talk show ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tetapi ya kalau kasusnya berat ya, datang tiba-tiba juga boleh ya. Kasusnya berat ya, sering ya saya dapat, enggak sering lah, pernah ya, ada yang ingin bunuh diri ya, anaknya mau bunuh diri, enggak bisa saya bilang 2 hari lagi ya Bu. Ya, saya capek, enggak bisa. Bapak Ibu Saudara, tidak disangka ya, batas kehidupan kita itu enggak ada yang tahu. 1 tahun yang lalu kami diskusi Dharma ya, sangat-sangat semangat, sangat-sangat menarik ya. Lalu ibu itu meninggal beberapa hari yang lalu. Kalau dihitung-hitung mungkin sudah seminggu lebih. Lalu anak laki-lakinya kepengen saya bisa melayat untuk terakhir kali. Karena mamanya ketika sakit yang menemani saya Bapak Ibu ya, via YouTube ya. Ya, saya menemani via YouTube.
Akhirnya dihitung-hitung masih masuk ya. Dari Denpasar ke Hong Kong itu ada direct flight 5 jam. Saya hitung-hitung habis dari sana harus ke Baratana, dan saya harus ke Mendut ya karena obat-obatan, kemudian kebutuhan itu habis ya, kita harus refill ya. Ya banyak sekali barang harus di refill karena setelah ini pembinaan masih panjang. Saya hitung masih masuk. Udah, berangkat aja. Akhirnya saya putuskan berangkat. Lalu mereka punya waktu, harus keluar peti. Jadi ternyata di Hong Kong itu tempatnya sempit ya, lalu tradisinya berbeda. Bukan karena tempatnya sempit saya pikir, tapi itu kan kota salah satu terpadat di dunia. Jadi kebiasaan mereka berbeda. Saya mendengar bahwa tidak ada rumah duka seperti kita yang bisa 3 hari, 7 hari, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi upacara sekali di hari pertama, lalu kremasi di hari terakhir. Lalu mereka sudah punya jam. Ya, mereka sudah minta jam ke para bante senior ya. Jamnya itu jam 3 sore, peti harus jalan. Dan kremasi sekitar jam 4. Bapak Ibu Saudara, dan saya tiba dengan perjalanan yang begitu panjang, harus lewat imigrasi, betul ya? Dengan koper yang besar, akhirnya saya tiba di krematorium. Kami naik taksi, saya dengan Kapia. Taksinya tidak bisa bahasa Inggris. Hai pinto. Tidak bisa, saya nggak ngerti saya. Pakai Mandarin ya, saya bawa Kapia saya bisa Mandarin, tidak mengerti Mandarin. Saya cuma bisa bahasa Konghu apa? Moman Hayo. Kalau saya bilang Moman Hayo nggak sampai-sampai ya. Taksinya cuma beneran bisa Kanton, bahasa Kanton. Akhirnya harus telepon orangnya menerjemahkan. Lalu orangnya bingung ya. Saya harus ke titik A atau ke titik B karena waktu saya itu begitu pas. Kan peti mau berangkat jam 3, betul ya? Kalau peti berangkat, saya tiba di rumah duka, tidak ada guna. Lalu kalau saya berangkat dulu ke sana, tempat berhentinya peti, juga sayang, nggak dapat melayat di rumah duka. Setelah dihitung-hitung, mereka putuskan untuk udah ke rumah duka aja. Mereka ngomong ke taksinya. Dan Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ke Hong Kong mungkin tahu, supir taksinya galak sekali. Ya, kita mau kasih handphone, dia bilang, nggak usah, pakai bahasa Kanton ya. Ya nggak usah, gimana nyampe nya ya. Jadi, tapi ya sudah, dengan ketabahan ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya tiba 2 menit sebelum jam 3. 2 menit sebelum jam 3. Sisa 2 menit. Akhirnya parkir kopernya, buru-buru datang dan memberi sedikit doa. Bapak Ibu Saudara, di antara seluruh doa-doa di dalam Parita Biru, pelimpahan jasa itu sesungguhnya hanya 1 kalimat. Ya, saya ulang ya. Di antara doa yang begitu panjang, pelimpahan jasa itu hanya 1 kalimat. Idamu nyatinang hotu sukita hotu nyatayo. Hanya itu. Sisanya adalah tambahan. Dalam artian tambahan itu maknanya biar lebih lengkap. Ya, seperti formalnya ya. Kalau menjadi biku itu hanya 3 kalimat. Lebih kurang seperti itu. Sisanya adalah formalitas lainnya yang memang harus ditanyakan. Tapi saya hanya sisa 2 menit Bapak Ibu. Kita mengucapkan Namo Tassa Bhagavato, lalu Budang Saranang Gacchami, ditutup dengan Idamu Nyatinang Hotu. Selesai. Begitu selesai saya duduk, MC-nya langsung sudah memulai upacara agar peti dikeluarkan. Petinya keluar sekitar jam 3 lebih sedikit. Ya, masih sangat pas. Lalu kami berangkat Bapak Ibu. Ke satu wihara, di satu pemakaman di atas gunung ya. Kami di bus itu mungkin lebih kurang 50 menit. Saya tidak tahu jalan Bapak Ibu ya. Jangankan di sana, di Pluit aja saya tidak tahu jalan. Ya, pokoknya saya dari bandara, umat mengantar saya kemana, saya pasrah aja. Ya, pokoknya sampai. Ya. Dan di atas sana cukup ramai. Saya juga bingung awalnya, cukup ramai ya. Ternyata ini hari Chengbing. Hari Chengbing. Baik Bapak Ibu Saudara. Setibanya di sana melakukan doa Bapak Ibu Saudara. Ini ada hubungannya dengan Dharma nanti ya. Ibu ini anaknya hanya 1 ya.
sisanya adalah teman-teman anaknya, sisanya adalah mungkin para keponakan. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika peti akan dimasukkan untuk dibakar, ya, hampir semuanya menangis. Hampir semuanya menangis. Ya, saya mendapatkan tanda ya, itu artinya ibunya selama hidup orangnya sangat baik. Karena tidak umum ya, temennya anak menangis itu kurang umum, betul ya? Kalau yang menangis ya anak sendiri, keponakan yang dekat ya. Tapi ini nggak sedikit loh jumlahnya, banyak loh. Mungkin 70% jumlahnya dari ruangan itu. Ya, jumlahnya dari ruangan itu 70%. Saya lihat banyak sekali anak muda umur 30-an seumuran saya atau sedikit di atas saya ya. Hampir semuanya menangis. Ada orang barat juga, orang barat ikut menangis juga. Cuma saya yang tidak menangis ya. Nah, karena biku tidak boleh ya, tidak boleh ikut berduka sebenarnya. Lalu dulu saya tidak begitu paham kenapa biku tidak boleh ikut berduka. Padahal berduka itu kan menyampaikan empati, betul ya? Bahkan kita mengatakan turut berduka cita. Artinya pikiran saya ikut berduka, saya ikut sedih. Tapi kenapa biku tidak boleh ikut berduka? Yang pertama adalah biku memang melatih diri jauh dari penderitaan. Jadi berduka itu adalah bentuk penderitaan. Yang kedua, biku melatih diri untuk UPK, batin yang tenang seimbang. Tapi itu secara teoritis, betul ya? Dan umat kadang tidak mengerti apa yang dilatih oleh biku. Tapi pernah satu ketika saya ketemu seorang bante sangat senior, tidak saya sebut namanya. Beliau datang ke rumah duka dengan batin yang semangat. Saya awalnya melihatnya aneh gitu. Karena kita rasanya kalau ke tempat duka kita ikut sedikit bersedih, setuju ya? Ya. Tapi ternyata saya melihat semua keluarganya itu ikut terangkat. Ikut terangkat dalam artian semangatnya. Lantas saya berpikir betul ya. Ketika semua orang bersedih, harusnya ada satu orang yang datang tidak memberi lagi kesedihan, betul ya? Tapi memberi kekuatan. Dari situ saya mulai mengerti, oh kenapa biku itu harus hadir di rumah duka dan yang paling tegar, seakan-akan biasa saja dan menjadi yang paling tegar. Dan ternyata itu mengangkat semangatnya beliau ya. Dan salah satu pesan kalau saya ke rumah duka ya, seorang biku sebenarnya juga tidak boleh mengatakan turut berduka cita secara dharma ya, bukan tidak boleh tapi tidak lumrah. Tapi kalau dalam masyarakat sehari-hari kan tidak mungkin ya, saya tidak mengatakan turut berduka cita kalau dia bukan umat Theravada, betul enggak? Ya. Tapi kalau dia umat Theravada, kita mungkin bisa menyampaikan turut bersangwega cita. Tapi sebagai biku pasti yang saya sampaikan adalah ya, semoga tetap kuat dan tabah. Jadi saya tidak mengatakan turut berduka citanya, saya hanya hadir ya, kadang saya disalamin ya. Lalu saya akan mengatakan ya tetap kuat dan tabah. Bapak Ibu Saudara, setelah membacakan doa yang tidak panjang ya, singkat sekali, kemudian acara selesai. Sepertinya mendapatkan pengaruh dari barat. Sebegitu peti itu selesai dimasukkan ke dalam tempat pembakaran, saya melihat semua keluarga itu sudah seperti merelakan. Ya, itu tidak terlihat di keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, sebagai biku saya sering ikut upacara kremasi, terutama ketika saya masih satu wasa. Jadi saya melihat culture mereka berbeda, tapi itu ada baiknya ya. Karena sedih yang berlarut-larut juga tidak selesai-selesai. Oleh karena itu kenapa ada upacara 100 hari dan 1000 hari di dalam tradisi Tionghoa. Ini juga mengajak Bapak Ibu Saudara ya, karena ini direkam juga, nanti entah siapa di mana akan ikut mendengar ya. Semoga kalau sudah lewat 100 hari, kurangilah kesedihan itu 70%, 50%, 70%. Diupayakan ya, diupayakan. Karena kehidupan harus tetap berjalan, betul ya? Ya. Lalu
Yang punya anak juga harus tegar ya, kasihan anak-anaknya. Jadi lewat 100 hari kurangi kesedihan itu 50%, kalau bisa 70%. Saya pernah ketemu orang yang diasuh oleh neneknya, seumur hidup diasuh oleh neneknya. Lalu neneknya meninggal, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini sudah lewat 5-6 tahun. Saya tanya ke dia, kamu begitu sayang nenekmu, setelah nenekmu meninggal, berapa tahun sampai beban di batin ini selesai? Ya. Dan dia menjawab 3 tahun batin. Dari situ saya baru sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara, diupayakan begitu lewat 100 hari, jangan terlalu bersedih lagi. Kurangi kesedihannya 50% kalau sanggup, 70% kalau sanggup. Selewat 1000 hari ya sudah ya, kehidupan semua sudah baik kembali. Yang meninggal juga sudah menjalankan kehidupan yang baru ya. Jadi selewat 1000 hari, semoga tidak ada lagi beban di pikiran kita. Saya pikir itu adalah makna kenapa kita orang Tionghoa melakukan upacara 1000 hari. Bapak Ibu Saudara, 15 menit terakhir ya. Setelah saya merenungkan Bapak Ibu, biku dengan dokter itu punya satu kesamaan. Apa kesamaannya Bapak Ibu? Nah, ini Anda mencoba berbeda-beda di dalam hati ya. Tapi pada konteks pagi hari ini, biku dengan dokter itu sama-sama sering bertemu dengan kematian ya. Sama-sama sering bertemu dengan kematian. Dan saya melihat kalau orang menjadi dokter dan dia aktif di rumah sakit, ketika ada keluarga yang meninggal juga kesedihan dia tidak terlalu berat ya, kecuali dia tidak aktif di rumah sakit. Tapi kalau dia aktif di rumah sakit ya, biasanya dia lebih terbiasa. Paman saya dokter ya, satu ketika papa saya sakit kecelakaan, ada luka yang cukup besar. Begitu saya tiba di rumah sakit, saya sudah panik setengah mati, belum jadi biku saya ya. Saya masih kuliah semester 1 kalau tidak salah. Saya sudah panik setengah mati. Lalu paman saya malah bertanya, kamu panik apa bisa ngobatin? Waktu itu saya sangat terkejut. Kenapa begitu? Kan wajar kalau kita panik, betul ya? Hari ini saya mengerti. Karena itu adalah kebiasaan mereka sehari-hari ya, melihat orang luka, melihat orang kecelakaan, melihat kematian, mereka menjadi lumrah. Lalu yang kedua, dokter itu sudah tidak terkejut bahwa yang menentukan kematian itu bukan umur. Jadi ada peribahasa Tionghoanya, ada peribahasa Hokkiennya. Subtitlenya di bawah ya. Ada peribahasa Hokkiennya. Hua cha te si lang, si te lao lang. Ya. Apa artinya Bante? Hua cha te si lang. Peti mati berisi orang mati, bukan orang tua. Ya, peti mati berisi orang mati, bukan orang tua. Artinya apa? Artinya umur berapapun bisa meninggal. Umur berapapun bisa meninggal. Tapi kita yang tidak menjadi dokter enggak bisa membayangkan itu, betul ya? Tapi kalau mereka yang kerja di rumah sakit ya, kebetulan adik saya dokter, jadi saya sering diceritain, Bante, ada anak kecil tadi meninggal. Kenapa? Begini, begitu, begini, begitu. Saya sering ditakut-takuti juga. Serius, karena saya gemuk kan. Adik saya ingin saya diet. Ya. Jadi setiap ketemu dia takut-takutin saya. Bante, tadi ada loh pasien umur 35 tahun stroke. Jadi setiap ketemu saya ditakut-takuti. Ya. Terus Bante takut nggak? Takut juga ya. Jadi setiap ketemu saya langsung jadi makan sayur saya. Ya.
Nanti 1 bulan 2 bulan tidak ketemu, makannya bakwan lagi. Ya. Jangan salahkan saya, Anda yang bawa bakwannya ya. Coba kalau semuanya rembukan, kita bawa aja selada. Setiap Batik Abi jatuh, datang bawanya selada. Pasti saya kurus. Ya. Atau saya nggak datang lagi ya. Ya, bercanda ya, jangan terlalu serius ya. Bapak Ibu Saudara, jadi adik saya sangat sering cerita, Bante, ada loh orang umur 37 tahun, jantungnya sudah bermasalah. Umur begini meninggal, umur begitu meninggal. Sering sekali diceritakan. Akhirnya bagi seorang dokter, orang meninggal umur 20 lumrah enggak? Lumrah. Umur 30 lumrah? Lumrah. Tapi bagi kita yang bukan dokter, lumrah itu ya 65 ke atas, betul enggak? 65 aja meninggal kita bilang apa? Kan belum tua ya. Betul ya? Kita merasa kayaknya yang pantas meninggal itu umur 79 gitu. 89. Kalau bisa 99. Jangan lupa puasa silang. MCT lawan. Sebagai ibu bapak ibu, terus terang saya juga jarang bertemu orang meninggal di umur muda. Tidak sering. Tapi ada. Ya, cukup sedih ya, saya pernah mendengar kabar anak umur 12 tahun meninggal. Ya, dan saya ketemu sebelum anak itu meninggal. Kasihan ya. Juga mendengar kabar ya anak balita meninggal juga ada. Apa pesannya Bapak Ibu Saudara? Saya menceritakan ini. Janganlah tabu menceritakan tentang kematian. Ya. Kita orang Tionghoa sangat tabu menceritakan kematian. Tapi semakin kita takut menceritakan kematian, kita semakin takut. Tapi mereka yang kesehariannya ya pekerjaannya berhadapan dengan kematian, mereka mulai bisa melihat itu sebagai kelumrahan. Satu ketika negara Bhutan pernah mendapatkan juara negara paling bahagia di dunia. Setelah disurvei, ya Anda tidak harus niru 100% ya. Ternyata orang Bhutan itu sangat sering merenungkan kematian. Aneh. Dalam Buddhis juga ada meditasi perenungan tentang kematian. Tapi Bapak Ibu Saudara, terkhusus pagi hari ini saya tidak masuk ke topik yang sesulit itu, karena saya khawatir ada umat yang salah paham. Karena di zaman Buddha pun, Buddha pernah mengajar mengenai kematian, lalu ada biku yang salah menanggapi sang Buddha. Sampai-sampai mereka berpikir, oh kalau cepat mati lebih baik. Tidak, ya, tidak ada ajaran seperti itu. Tetapi terkhusus pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terbiasa merenungkan anicca. Ya, apa itu anicca Bante? Anicca artinya tidak kekal. Coba Anda lakukan ini Bapak Ibu. Ya, percaya tidak percaya di umur berapapun. Saya ulangi, di umur berapapun. Kalau Anda punya masalah yang berat, cobalah Anda duduk atau rebahan, lalu renungkan, tidak ada yang kekal di dunia ini. Saya tidak peduli masalah Anda apa, tidak peduli. Tapi pasti kalau Anda merenungkan dengan benar, beban pikiran Anda berkurang setidak-tidaknya 20%. Kalau Anda lebih bijaksana lagi, bisa berkurang 30%, bisa berkurang 40%. Tergantung tingkat pemahaman Anda. Apapun masalahnya, ya, ketika batin sudah terlalu berat, Anda harus merenungkan, tidak ada yang kekal di dunia ini. Masalah seberat apapun lewat enggak? Lewat. Ya. Coba kita yang di ruangan ini umurnya rata-rata di atas 30 tahun. Berapa banyak masalah sudah kita lewati? Lewat juga enggak? Lewat juga. Semua masalah akan dilewati Bapak Ibu. Kalau nggak bisa dilewati, berarti kita yang lewat. Ya, akhirnya kan lewat juga. Tidak ada yang tidak lewat. Ya. Kata Achan Brahm, tidak ada yang keluar dari kehidupan ini hidup-hidup. Achan Brahm. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya akhirnya lewat,
Sesungguhnya apa yang paling berharga di kehidupan ini? Kalau akhirnya semuanya lewat. Yang pertama, menjalani hidup yang baik. Betul ya? Siapa yang mau hidup yang tidak baik? Betul ya? Ya, Anda di rumah jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, jadi anak yang baik, bekerja dengan baik, jadi warga negara yang baik, Anda berkehidupan dengan lancar. Hidup sudah baik. Setelah hidup semua baik, tapi sebagai manusia suka duka datang silih berganti ya. Anda mau hidup dimanapun tetap ada suka dukanya. Ya, Anda mau hidup di Medan ada suka dukanya. Datang ke Jakarta akhirnya lepas dari Medan. Anda datang ke Jakarta ya, tiba di Jakarta Barat, ada dukanya, ada juga suka dukanya. Saya pindah ke Pluit dah, biar dekat sama di Baratana. Anda sudah dekat sama di Baratana, ya ada suka dukanya. Hidup itu ada suka dukanya. Tapi kendati pun demikian, dua hal Bapak Ibu, kalau dikembangkan tidak akan menyia-nyiakan hidup kita yang serba anicca ini, yang serba lewat ini. Yang pertama adalah kebajikan ya. Ini kira-kira paling mentok 10 menit terakhir. Bapak Ibu Saudara, ketika kita muda, kita mengharapkan kejayaan ya. Di usia parubaya kita mengharapkan keluarga bahagia, anak sukses ya. Diperjuangkan sedemikian rupa. Nanti itu semua sudah dapat, ketika umur sudah 89, tadi saya mau bilang 79, tapi biar lebih panjang umur semuanya. 89, kalau bisa 99, kau ya. 99. Pertanyaan saya, apa yang menemani kita di umur 89, 99? Coba. Kalau kita punya mobil 10, apakah itu membuat batin lebih tenang di umur 99? Saya rasa tidak juga. Betul ya? Kalau Anda punya cucu, punya anak, berlusin-lusin, ya bahagia, merasa tugas sebagai manusia yang baik sudah dilakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman saya sebagai ibu ya, saya cerita ke Anda. Di umur kita sangat senior, yang membuat hati kita tenang adalah banyak kebajikan. Serius ya, ini adalah hal yang serius. Jumlah uang di buku tabungan belum tentu membuat Anda tenang ya. Tetapi yang membuat kita sangat tenang di umur tua adalah kebajikan yang sudah banyak. Saya pernah ketemu orang sangat tua ya, tidak boleh saya ceritakan lengkap, tidak punya kebajikan dalam hidupnya, malahan banyak kejahatan. Ini serius ya. Tapi saya tidak boleh cerita terlalu detail. Kenapa Bati? Rumahnya jangan-jangan dekat ya. Bapak Ibu tahu kan, di umur sangat tua dia sangat takut dengan kematian, sangat takut. Kenapa? Dihantui oleh perbuatannya. Tapi perbuatannya memang sangat buruk ya. Tidak ada di ruangan ini yang seburuk itu, tidak ada. Jadi Anda jangan khawatir. Sangat buruk. Tidak boleh saya ceritakan. Kenapa Pak? Ada rekamannya. Kalau tadi cuma berdua nggak ada rekaman, saya ceritain. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, orang yang banyak kebajikan itu di umur nanti sudah sangat senior, tidak banyak ketakutan. Oleh karena itu, ada satu guru di Malaysia yang namanya Bante Dhamawudu Mahathira. Beliau ada pelajaran Dharma dalam bahasa Hokkien, bahasa Inggris, sangat lengkap ya. Kalau Anda ingin mencari silahkan. Beliau mengatakan hadiah terbesar bagi kita umat Buddha adalah tidak takut dengan kematian. Ya, itu hadiah terbesar kita menjadi umat Buddha. Kok bisa Bante? Sudah banyak kebajikan. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara,
belajar dharma. Belajarlah dharma sebanyak-banyaknya. Semakin kita belajar, kita semakin bijaksana. Contoh, tadi beberapa menit yang lalu kita belajar anicca. Setuju? Setuju ya? Tidak ada yang kekal di dunia ini. Jembatan yang begitu kuat pun berkarat bisa ambruk. Badan ini yang dulu gagah, pelan-pelan ya menua. Kalau kita bisa menerima saja, maka beban batin kita sudah berkurang 30%, 40%. Pertanyaan saya, kebijaksanaan yang baru didengar 10 menit yang lalu itu berguna enggak? Berguna. Coba bayangkan kalau kita kumpulkan kebijaksanaan Sang Buddha yang sangat banyak itu. Pagi hari ini kita hanya belajar satu. Yang masih umurnya di bawah saya mungkin tidak terlalu nangkep kalau topiknya kematian. Tapi pertanyaan saya, untuk yang pernah muda, berjuang, bisa mengalami kehilangan enggak? Bisa ya? Ya, bikin usaha, semua sudah lancar. Aduh, tiba-tiba barang diretur, betul? Ya, apalagi yang main ekspor impor, wah stres beban kepala. Ada yang semua sudah lancar, tidak pernah bermasalah, aduh, tiba-tiba di bea cukai ganti peraturan, aduh nyangkut semua. Sama-sama tahu saya apa maksudnya, nyangkut semua. Waduh, amsyong. Ya? Yang hari ini sudah berumur ketika muda mengalami enggak? Mengalami ya. Lalu apa yang bisa membantu Anda? Enggak ada. Selain apa? Diterima, betul? Diterima, dijalani, ditanggulangi lagi, recovery lagi. Walaupun ruginya miliaran-miliaran, tapi pertanyaan saya, berhasil recovery enggak? Mudah-mudahan berhasil. Kalau tidak berhasil berarti ya kehidupan harus terus berjalan, betul ya? Tapi kan akhirnya semua membaik kembali. Ya, setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun ya, sarapan menjadi enak kembali, makan siang menjadi enak kembali, tidur menjadi enak kembali. Ya, mau bisnis itu recovery 100%, recovery 70%, recovery 30%, tapi kehidupan berjalan kembali. Jadi untuk yang muda, masih muda-muda, tidak perlu renung kematian, tidak apa-apa. Nanti PR setelah umur di atas 40. Tapi ilmu anicca ini tidak pernah keliru. Ya, kita akan bertemu persoalan-persoalan dalam kehidupan yang berat-berat juga. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau ketemu mantranya, ini pun akan berlalu. Ya, ini dari Acanca. Ini pun akan berlalu. Pacaran sudah lama, undangan sudah dibagi, berantem batal, terus jadi ibu, bukan saya ya, bukan saya ya. Terus bersedih ya. Apa bagaimana itu? Anicca. Ya, ini pun akan berlalu. Semuanya akan recovery kok, jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu Saudara, senang belajar dharma. Baik Bapak Ibu, 5 menit terakhir ya. Jadi dharma hari ini semoga dibawa pulang. Tidak ada yang kekal ya, semuanya serba anicca. Tetapi kendati pun semua anicca, bukan berarti kita hidup di dunia ini sia-sia. Ya, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Anda sudah berkesempatan lahir sebagai manusia, banyak berbuat kebajikan, banyak belajar dharma. Nanti dari kehidupan ke kehidupan Anda akan lahir di alam yang lebih baik sampai mencapai tingkat arahat. Bagi yang mengenang keluarganya pada suasana cengkeng ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berlimpah jasa. Ya, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan karena setiap orang itu mewarisi karmanya masing-masing. Ini sudah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kenapa harus berlimpah jasa Bapak Ibu? Manfaatnya dua Bapak Ibu ya. Yang pertama,
Kisah ini dikisahkan langsung oleh Bante Dhammahudo, ya, ceramahnya dalam bahasa Hokkien, jadi mungkin tidak banyak yang mendengar. Suatu ketika ada umat beliau yang datang menceritakan. Mereka jalan di depan tukang buah, tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Setelah jatuh, tukang buah ini datang menghampiri. Lalu dia bilang, "Oh, kamu 3 hari yang lalu jatuh di sini, benar nggak?" Dia bilang, "Benar." "Ya, ada yang menunggu kamu." "Siapa yang menunggu saya?" Seorang ibu-ibu, ya, umur parubaya, tidak tua, dengan anaknya, dan anaknya itu kepalanya bolong sebagian. Bapak itu langsung terkejut, ya, karena itu adalah anak dan istrinya yang meninggal karena kecelakaan. Bahkan kalau tidak jatuh untuk kedua kali, tukang buah ini tidak mau menyampaikan. Karena siapa yang mau percaya di zaman semua tren ini? Betul tidak? Ya. Coba Anda terpeleset hampir jatuh di depan. Bu, sini. Ibu tahu tidak kenapa jatuh? Ada orang tua nungguin kamu. Apa kesimpulan Anda? Bante siau. Ya, jangan deket-deket bantenya. Nanti dikasih tahu yang aneh-aneh, nakutin hidup kita aja. Tapi karena sudah jatuh yang kedua kalinya, diberitahu, dan juga pas, ya, anak-anak istrinya meninggal, dia mau percaya. Lalu dia tanya, "Mereka nunggu saya buat apa?" Lalu penjual buah ini sebagai orang yang bisa melihat makhluk, ya, dia menceritakan bahwa istri dan anak itu pulang ke rumah, tidak bisa masuk ke dalam rumah, tetapi dia lihat di ruang tamu itu tidak ada altar mendiang. Ya, di beberapa keluarga Tionghoa kalau ada yang meninggal ada altar mendiang. Dan dia menunggu suaminya, hanya ingin memberitahu, "Tolong buatkan altar untuk kami." Lah kenapa? Karena dia kasihan sama anaknya. Dia berpikir bahwa kalaupun suaminya menikah lagi, setidaknya jangan lupakan kami. Padahal altar itu tidak membantu apa-apa. Maksudnya tidak bisa dia terlahir di alam bahagia karena altar itu, atau kehidupannya menjadi lebih baik karena altar itu. Tidak juga. Tapi dia senang, betul ya? Suaminya tidak melupakan dirinya dan anak-anaknya. Dia udah cukup, seperti itu aja udah cukup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau barangkali, ya, ada keluarga Bapak Ibu yang sudah meninggal, lalu setiap tahun, apalagi hari ini 5 April, ya, melihat Anda datang ke wihara, ada altarnya di depan, ya, itu ada namanya enggak? Ada, ya, ada namanya. Yang pertama saja, secara psikologi mereka sudah sangat senang, ya, oh, anak cucu saya masih mengingat saya. Dan yang kedua, jikalau memang diperlukan para mendiang lahir di alam peta, maka pelimpahan jasa adalah satu-satunya yang bisa membantu, ya. Kita berbuat kebaikan, mengatasnamakan mereka. Mudah-mudahan batin mereka ikut bahagia. Dengan batin ikut berbahagia, mereka melakukan kebajikan melalui pikirannya, dan bisa menenangkan dan menambah kebajikan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu hari ini sudah sangat sempurna, ya. Dharma sudah diberikan, parita dan sutta sudah dibacakan, kita sudah melakukan yang terbaik untuk para mendiang. Semoga para mendiang
mendiang senang, bahagia, terbantu, terbebas dari kemarahan, terbebas dari dendam, terbebas dari hal-hal yang dianggap belum terselesaikan. Mari ya, dengan kekuatan meta dan kita semua, kita mengharapkan semua para mendiang, para keluarga yang telah meninggal, batinnya dapat terbebaskan dari belenggu-belenggu. Semoga para leluhur, para mendiang dapat memahami bahwa sesungguhnya menggenggam diri, menggenggam keakuan adalah bukanlah hal yang baik. Semoga para leluhur, para mendiang dapat berkondisi lahir di alam bahagia, di alam surga. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.